yang sangat-sangat bagi kami memang cuaca ya. Saat cuaca itu hujan, kita memang sangat terkendala di proses penjemurannya. Itu kalau untuk faktor kebijakan ataupun apa kami ngikut saja. Bagaimana jika harga jagung atau bahan baku lainnya tiba-tiba naik? Apakah mengganggu keuntungan usaha? Ya pastinya akan mengganggu usaha, tetapi untuk jagung sih kita stabil lah untuk harga jagung. Tapi seperti kemarin kenaikan plastik yang sangat melonjak, tapi alhamdulillah karena kami memang untuk packingannya tidak terlalu fokus di plastik, tidak terlalu banyak menggunakan plastik, jadi masih aman. Apakah ada peraturan atau kebijakan dari luar yang mengaruhi cara menjalankan usaha ini, misal perizinan warung atau kebersihan? Ya pastinya pasti akan sangat pengaruh. Misalkan kita kan memang untuk perizinannya terutama PRT ya. Pada saat kunjungan ataupun apapun kita harus tempat harus memang selalu bersih ya. Jadi apapun itu akan mempengaruhi kebijakan ke pemerintah, terutama untuk dinas kesehatan. Bila dari kunjungan itu menemukan tingkat resiko yang memang riskan seperti tempat sampah, pembuangan air, itu memang perizinan kita harus cabut. Bagaimana jika ada masalah lingkungan sekitar, misal banjir dan rusak yang mengganggu penjualan? Ya kalau banjir sih alhamdulillah tempat kami aman dari banjir. Kalau jalan rusak untuk saat ini sih masih kemarin dan terjadi kerusakan. Ya karena memang medannya memang masih medan desa. Kami pengiriman menggunakan kurir dan ekspedisi, insya Allah tetap aman. Langkah apa yang biasanya dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari faktor luar ini, Bu? Ya, misalkan cuacanya lagi hujan terus, kita menggunakan peralatan sederhana seperti kita menggunakan kipas untuk proses pemberiannya. Apa tujuan jangka panjang usaha nasi jagung ini, misal buat cabang atau tambah menu? Ya pastinya untuk varian itu melakukan jangka panjang, tapi jangka pendek. Jangka panjang kami yaitu bisa menyerap sebanyak-banyaknya jagung dari petani. Jadi jagung itu keluar sudah bukan dalam bentuk jagung, tapi sudah dalam bentuk nasi jagung instan. Rencana apa yang pernah diubah atau gagal dijalankan dan mengapa sampai bisa diubah? Ya, gagal ya paling karena perubahan cuaca, kita kualitas produknya menurun, akhirnya kita menjual bukan memakai merek yang ada, tapi menjual ke second, menurunkan apa istilahnya dari yang premium ke yang standar biasa masyarakat. Biasa yang mereka memang butuhkan tidak mementingkan kualitas tapi mementingkan yang penting rasanya mudah, yang penting dapat banyak seperti itu. Untuk menengah apakah ada pesaing yang membuat penjualan nasi jagung menurun? Alhamdulillah untuk nasi jagung kami, karena memang kami yang premium, yang membuatnya standar premium, untuk saat ini ada, tetapi itu beda, sama-sama nasi tetapi beda bukan dari jagung. Apa saja yang sudah dilakukan agar usaha tetap bersaing, misalnya rasa atau harganya? Kami terus melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan kualitas kami. Apakah ada rencana perubahan menu, harga atau cara pemasarannya, misalnya lewat aplikasi pesan antar, sosial media, dan atau mau kemasan baru mungkin? Ya kami untuk inovasinya tentunya untuk saat ini yaitu varian lauknya, varian rasa. Apa saja langkah yang diambil untuk mengurangi risiko akibat kenaikan harga bahan baku? Untuk kami ya jalan satu-satunya mengurangi keuntungan ataukah menaikkan harga. Tetapi untuk saat ini saya lebih menekan ke mengurangi keuntungannya. Jadi operasional tetap seperti biasa, kualitas kita sebisa mungkin dinaikkan, tetapi harga juga tetap. Karena memang kami masih belum, ya memang terpengaruh dengan kenaikan harga plastik. Tapi karena kami kemasan yang kertas, paper, jadi tidak terpengaruh sekali dengan, masih belum 100% terpengaruh dengan harga kenaikan harga plastik. Apakah ada rencana jangka jika penjualan turun atau daya beli pelanggan menurun? Kami dengan analisis tahun-tahun sebelumnya kami sudah mengetahui perkiraan kapan kita terjadi kelonjakan penjualan, kapan kita terjadi penurunan. Yang pasti kita tetap konsisten promosi, mencari pelanggan baru dan yang lain untuk mengurangi mengurangi resiko penurunan lagi. Jadi semakin banyak kita mendapatkan konsumen baru kan itu akan tetap naik terus. Bagaimana cara menghadapi persaingan dengan warung makan atau usaha makan lain di sekitar? Ya, kalau untuk kami, produk kami itu lebih ke persediaan stok rumahan ataupun bekal ke kantor ataupun yang traveling, jadi tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang warung makan. Apakah pernah terjadi kegagalan dalam menerapkan strategi dan apa yang dilakukan setelah itu? Ya pasti pernah terjadi kegagalan. Kita trial sudah merasa yang perkiraan peminatnya banyak, ternyata respon di masyarakat itu lebih kembali lagi ke varian awal teri itu aja. Bisa sebutkan 5 contoh risiko eksternalitas yang paling sering dihadapi usaha hari ini? Ya yang utama sih ya, hanya itu ya cuaca. Mungkin yang sering ganti kurir ganti, jadi mereka itu tidak cepat dalam melakukan pick up. Terus kembali lagi ke cuaca hujan, jadi kurir itu untuk pengambilan pick upnya itu kurang. Terusan tenaga kerja karena dari masyarakat sering
kita walaupun sudah ada kontrak, tetap aja ketika terjadi kejadian yang tidak kita inginkan seperti saudara yang meninggal atau apa, kita sebagai manusia, sebagai orang yang berperasaan, yang punya kebijakan pasti akan mengalami penundukan proses produksi daripada kegiatannya, istilahnya lebih utama itu ataupun kita selagi itu produksi aman atau usaha aman, kita akan mengikuti memberi kebijakan kepada tenaga kerja. Langkah apa yang sudah dilakukan untuk menguranginya? Ya pastinya kita cuaca kita alam kita tidak bisa hanya bisa menggunakan misalnya tadi kipas, mengadakan prasarana yang bisa menanggulangi itu. Untuk dengan kurir kita memang harus selalu berkomunikasi dengan baik. Jadi misalkan ada kendala di kurir, pertanyaan kurir atau apa, kita bisa cepat mengetahuinya. Untuk risiko strategis di usaha jebol itu apa? Resiko strategis atau untuk strategi yang lebih baiknya ya, jadi memang kita untuk strateginya kita memang ya selalu berkelanjutan, istilahnya ini berkelanjutan itu terus menerus konsisten dalam melakukan perbaikan di kualitas ataupun di sistem kami. Terus untuk pengembangan kita juga harus di sarana prasarana sambil menampung untuk kemudian itu sebagian dari keuntungannya. Terus kita juga harus berdampak di sini. Kita jangan hanya mementingkan keuntungan, tetapi apa sih yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, apa sih yang bisa memberikan manfaat untuk kita, apa sih yang kita bisa berikan manfaat yang lebih untuk konsumen. Misalkan untuk konsumen berarti kita harus memberikan kualitas produk yang selalu lebih baik dari yang kemarin, lebih baik dari yang kemarin, lebih baik dari yang kemarin. Untuk lingkungan tenaga kerja kita harus kita memang prioritas pekerja di kita, tetapi kita